Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, amin. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dina Jalutunisa dari kelas 1B jurusan Manajemen Pendidikan Islam dari Universitas Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Agus Gunawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen yang saya hormati, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi manajemen, yaitu manajemen waktu. Pasti dari kalian ada yang belum tahu nih, apa itu manajemen waktu? Apa ya? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen waktu. Apa sih manajemen waktu itu? Nah, manajemen waktu itu adalah suatu perencanaan atau pengendalian secara sadar diri atau membentuk kesadaran diri sendiri untuk menghabiskan waktu yang telah digunakannya, baik dengan produktivitasnya, efisiensinya, dan keefektifan dari waktu tersebut dari seseorang yang menghabiskan waktunya secara berhari-hari atau seharian full. Itu mereka melakukan kegiatan apa aja sih? Apakah mereka melakukan 3 aspek ini, yaitu ada produktif, efisien, dan keefektivitasannya terhadap kegiatan yang kalian lakukan. Adalah kemampuan menggunakan waktu dengan efektif dan efisien untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Sedangkan yang kedua yaitu menurut Davidson, manajemen waktu adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin di mana seorang bisa menyusun atau menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Nah, kalian udah mengetahui nih pengertian manajemen, arti manajemen waktu dari secara umum maupun dari sudut pandang para ahli, yaitu ada Akmar dan ada Davidson. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih keterkaitan manajemen waktu dengan suatu tingkat produktivitas dari seseorang. Nah, dari zaman pandemi ini banyak sekali orang-orang yang tidak melakukan apa-apa. Tingkat produktivitasnya itu menurun. Nah, jadi saya di sini akan membagikan juga tips bagaimana supaya kita memanfaatkan waktu, kita menghargai waktu sebisa mungkin. Dan di sini juga saya akan menjelaskan kenapa sih kita bisa males untuk melakukan kegiatan, melakukan suatu pekerjaan, sedangkan kita tuh di rumah nggak ngapa-ngapain. Kita hanya main gadget, main handphone, main game, dan itu tuh tidak efektif, itu tidak berdampak positif bagi kita sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari semua aspeknya, dan kalian 24 tonton jam terus ya videonya. Dan kamu juga memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Dan semua manusia pun sama memiliki waktu 24 jam. Tapi kok kayaknya masih kurang ya? Nah, apakah kalian termasuk orang yang pernah bertanya seperti itu ke diri kamu sendiri? Aktivitas di pagi hari kamu mungkin memulainya dengan mengerjakan tugas. Sayangnya meski udah lama banget dikerjain, pas kamu lagi lihat progresnya, ternyata masih stuck ngerjain tugasnya yang sama. Seharian full kalian ngerjain tugas yang sama, padahal banyak sekali tugas yang lain yang harusnya kalian selesaikan hari ini. Kayak misalnya kalian harus melakukan Zoom Meet atau Google Meet untuk memenuhi mata kuliah, masak, belum lagi harus bersih-bersih rumah, dan mungkin nelpon pacarnya kali ya. Belum lagi kalau kamu ngerasa kegiatan atau tugas itu adalah suatu prioritas yang penting, atau kamu kan cuma punya waktu 24 jam buat ngerjain semuanya. Hal ini mungkin buat kamu bingung sama tugas mana yang harus diutamakan dan mana yang harus dikerjakan nanti. Dan kenapa ya orang-orang tuh bisa melakukan waktu dan menghargai waktunya itu 24 jam, mengerjakan tugas dengan selesai ataupun dengan efektif atau dengan efisiensi? Kenapa kita nggak bisa? Kayaknya tuh buat produktif
dalam jangka waktu 24 jam itu kita kayak sulit banget mengatur waktunya, tuh sulit banget. Kadang waktu 24 jam itu kita habiskan dengan leha-leha, dengan hanya tiduran saja, hanya dengan main game saja, tidak memberikan kalian pernah nggak sih aktivitas yang membandingkan positif diri kalian buat dengan diri kita teman-teman sendiri? kalian, yang teman-teman kalian tuh kayaknya produktif sekali, sedangkan kita di rumah aja tidak melakukan apa-apa, tetapi teman kita itu bisa melakukan segala hal dan hasilnya itu bisa semaksimal mungkin gitu. Well, aku bakal kasih tips buat kalian bagaimana sih kita melakukan waktu dengan sebaik mungkin, dan di tengah-tengah kesibukan itu kita produktif, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, sehingga kalian dapat termotivasi dengan apa yang saya katakan, dan kalian juga ada bisa hal yang mendasar yang memberikan perlu kalian tips-tips ketahui ini tentang kepada manajemen teman-teman waktu. kalian. Dan Kunci manajemen waktu yang sukses sebenarnya adalah seberapa kuat motivasi kamu dalam mengatur waktu supaya lebih produktif. Terus, gimana nih biar motivasi kita kuat? Well, motivasi yang kuat kalau berdasarkan riset, berdasarkan kajian literatur, itu kita harus menguasai 3 skill manajemen waktu. Yang pertama yaitu ada awareness, yang kedua ada arrangement, yang ketiga ada adaptation. Nah, bagaimana cara menyusun jadwal dengan baik setiap harinya? Menyusun yang benar itu adalah menggunakan arrangement. Nah, kamu pasti berpikir, kamu udah nih bikin jadwal, tapi kok gitu-gitu aja? Banyak yang ke-skip, banyak yang ketunda, atau juga sempat dikerjain padahal udah dijadwalin gitu, yang pada akhirnya bikin kalian nanya juga nih, salah kalian di mana ya? Well, sebenarnya ada beberapa hal spesifik dan sederhana yang bisa kalian lakuin dan akan ngaruh banget. Nah, solusi yang pertama yaitu yang dilakukan adalah kalian tetap buat jadwal yang spesifik dalam bentuk checklist, dan coba kamu tulis kegiatan dan batas waktunya. Misalkan hari ini kamu punya jadwal kuliah selama 3 jam, terus kamu harus nugas selama 2 jam. Nah, dan lain sebagainya, kalian harus tulis aja, dan abis itu kalian list aja apa yang harus dikerjakan duluan, apa yang tidak harus dikerjakan duluan. Nah, setelah kalian menulisnya, yaitu kalian bikin kotak kecil untuk checklist. Jika kegiatan sudah dilakukan, biasanya ada rasa puas dan lega ketika kita memberi checklist pada jadwal yang telah dikerjakan. Nah, yang terakhir yaitu ada memberi reward ke diri sendiri. Nah, rewardnya kayak gimana? Secara psikologis, manusia akan mengikuti tindakan yang memunculkan konsekuensi positif. Nah, efek kayak gini tuh ngaruh banget loh, konsekuensinya positif atau reward kamu dapat dengan sesegera mungkin. Intinya, secara gak langsung kita termotivasi untuk melakukan sesuatu karena kita tahu setelah itu kita akan mendapatkan reward yang sepadan. Nah, contohnya adalah hari ini kamu menyelesaikan tugas kuliah dan membersihkan rumah. Nah, nanti kamu malamnya bisa beri diri kamu reward, bisa dengan menonton film kesukaan, bahkan tidur yang nyenyak dan cukup, dan tidur yang lebih awal, dan memiliki waktu tidur yang lebih efektif dan bagus ke tubuh kita. Memang sih membuat kegiatan sehari-hari itu emang gampang-gampang susah, apalagi kita harus konsisten ya untuk melaksanakannya itu, dan kita juga biasanya sih kayak masih bingung gitu apa yang harus diutamakan, diprioritaskan, terus apa yang harus dikerjakan duluan, terus apa yang harus lebih penting yang mana, terus dan yang urgent itu yang mana gitu. Oke, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andes Haji Agus Gunawan selaku dosen pengampu kami, yaitu dalam mata kuliah pengantar manajemen. Sekian dari saya, Dina Jalutunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.